Setuju? Setuju? Bada setero amimpian Nabi Muhammad malam mangke. Toreng ngacung tangan setero amimpian Nabi Muhammad. Setero pangkia sareng Nabi Muhammad. Malam mangke. Malam mangke. Oke. Situng syaratnya. وإظهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana Muhammadan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan wa qamaran munira. صلى إله العرش الذي ظهر في شهر ربيع الأول اشتهر وأضاءت السماوات والأرضون به نورا وأصبح الكون من أنفاسه عطرا وعلى آله الطيبين الذين طهرهم الله تطهيرا وأصحابه من المهاجرين والذين كانوا لرسول الله أنصارا والتابعين لهم بصدق وعلى من على نهجه سارا وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفور إنه كان غفارا. أما بعد، ساداتنا وعلماؤنا الأجلاء، para alim ulama, para habaib, para asatidzah, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Hidayatul Quran, Kiai Haji Nasiruddin beserta keluarga besarnya, Ketua NU Cabang Istimewa Bawean Kiai Haji Fauzi, Bapak Lurah Kiai Haji Abdul Aziz, Masya Allah, beserta semua para habaib, Habib Faisal Segaf, dan para kiai yang hadir begitu banyak pada malam hari ini, wali santri, para asatidzah, santriwan santriwati yang berbahagia pada malam hari ini dengan kelahiran sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah. Kalau tadi MC-nya pakai bahasa Arab sama pakai bahasa Inggris, saya pengen pakai bahasa Jepang, boleh tidak? Tapi Jepang Timur nih kayak gini. Karena lebih besar ngapain bahasa Jepang nih kayak. Engki Pak Lurah. Alhamdulillah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nalaikana Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kaula sareng panjenengan eka ing tempat kalaban kabadaan penuh sareng keberkatan, kabadaan seiridai sareng Allah Subhanahu wa taala. Apangki sareng para alim ulama di mana mereka adalah warasatul anbiya. Salah situng se maseneng atifatan kaula
saya ziarah de pulau yang penuh dengan keberkahan ini, Pulau Bawean. Kaula mangkiin para kiai, para asatidzah begitu kompak, bersilaturahim, situng ben selaina akrab. Salah situng hal sangat luar biasa yang perlu kita banggakan bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nalekana para ulama, nalekana para tokoh-tokoh masyarakat, para umara, nikah bersatu di dalam kebaikan, bersatu di dalam nilai-nilai keagungan, mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hal sesangat luar biasa. Manabi silaturrahim saya laksanaakin sareng umat Nabi Muhammad sebiasa. Ini kekencur sangat raja. Saya cobakin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, inna haulal arsyi manabirum minan nur fiha qaumun wujuhuhum nur wa libasuhum nur yaghtabituhumun nabiyyuna wasyuhada wa laysu bil anbiya wala syuhada. Sesungguhnya nang sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala nika bade mimbar-mimbar, oning mimbar. Asa saya ejit masjid kasa. Tapi mimbar beni dari kayu atau beni dari emas. Tapi minan nur, dari cahaya. Seihuni ekenengin sareng orang-orang sewajana bercahaya, pakaiana bercahaya, kapina cahaya. Sehingga para nabi dan para syuhada nika ghibtah. Ghibtah nika caakin iri, tapi iri bani hasud. Mun hasud nika teroelang kenikmatan sebadaneng orang lain. Nika cak hasud. Nika punten. Tetap kenikmatan badah neng orang lain, tapi aban teroleh kia. Nika cak ghibtah dalam bahasa Arab. Ghibtah para nabi, padahal mereka bani para nabi, bani para syuhada. Sehingga sahabat fawathaba ba'dus sahabat. Aloncak sahabat. Atanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sif lanahum ya Rasulullah. Tabuna Nabi Muhammad, al-mutahabuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutazawiruna fillah. Mereka adalah orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Kaula sareng panjenengan datang ke tempat kaintoh karena kecintaan kita ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saling kunjung mengunjungi karena Allah, silaturrahim. Apol kompol karena Allah. Wal mutajalisuna fillah. Aku longkuan nak bolana karena Allah. Mana binika orang biasa saos ngakungin kencoran sesangat raja ya jun Allah Subhanahu wa taala pas akatina apa mana bisa apol kompol nika min khiyari umat Nabi Muhammad. Saya terpilih dari umat Nabi Muhammad yang kipanika warasatul anbiya'i, termasuk para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kipanika para alim ulama. Ini kesitung hal yang perlu kita banggakan, yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita pertahankan, yang akan menjadi tiang dan pondasi di dalam kemajuan dan tidaknya agama kita di negeri ini, di kampung di mana kita berada. Alhamdulillah, kenikmatan seraja dari Allah Subhanahu wa taala. Manabi kita masih diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memandang para alim ulama, orang-orang yang ngajarin Al-Qur'an, orang-orang yang sabar untuk meneruskan risalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Napa boleh saya ajarin Al-Quran? Wawadhib ala darsil Quran fa inna fi tilawatihil iksira wa syarha lis-sadri ala innahul bahrul muhit wa ghairuhu minal kutbi tumaddu min dhalikal bahri. Tabuna Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wawadhib, senantiasalah engkau terus continue ala darsil Quran, untuk mempelajari Al-Quran. Karena dalam mempelajari Al-Quran, fa inna fi tilawatihi al-iksir. Oning iksir. Iksir nikah suatu mutiara, mustika yang mahal, obat yang mujarab. Wasyarha lis-sadri, dan dapat menenteramkan terhadap hati. Jadi mentero tak galau. Nggih. Anak-anak muda biasanya suka galau. Maka obatnya adalah Al-Quran, bukan pasang status. Di FB rame. Untung bukan pantunnya Kiai Nasiruddin tadi. Tapi Al-Quran. Alhamdulillah, di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan Al-Quran. Dimuliakan dengan Al-Quran. Tabuna Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Secukanan ejabuaki sarang Sayyidina Uthman bin Affan. Idza tahura qalbul insan lam yashba' min qiraatil Qur'an. Mana bi bersih atina seseorang, maka tak kira kenyang, tak kira bosan untuk maus Al-Quran. Dan tempat-tempat saya bacain Al-Quran, ini keterang elangi. Dabuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-buyut allati tuqra fiha al-Quran tatara'a min ahli as-sama kama tatara'a ahlul ard an-nujum. Rumah yang dibacakan Al-Quran, maka akan terlihat oleh penduduk langit. Pasera penduduk langit, para malaikat, arwahul anbiya wal mursalin, para ruh-ruhnya al-anbiya wal mursalin. Ini kabedeneng langit saja. Ngabas dak Roma-Roma saya bacain Al-Quran akatia kita neng bumi nikah ngabas dok bintang gemintang terang. Sebaliknya mun esena cuman dangdutan melolo. Compoan esena dangdutan. Makanya alhamdulillah dak wali santri kita ucapkan selamat kepada wali santri yang memiliki putra dan putri mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah adabu dabuna Nabi Muhammad, man hafizal Quran wa amila bima fihi, pasera se ngafali Al-Quran. Dalam riwayat selain qara Al-Quran, semaus Al-Quran, ben ngamalakin esene dalam Al-Quran, albasahallahu walidahu tajan minan nur yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bakal memakaikan peteti ratu kaki, peteti raja, dengan diberi mahkota oleh Allah yang terbuat dari cahaya di hari kiamat. Pasera orang tuana. Teka orang tuana ini kita bisa maus Al-Quran, tapi yang di anak saya pemunduk nikah anugerah yang luar biasa. Kenapa boleh di tasji atau diberi semangat untuk mempelajari dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, Nabi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa hadir aktif di dalam pondok pesantren Hidayatul Quran, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah daripada Al-Quran. Perlu dijaga hak-hak dan kewajibannya. Jangan sampai kita masuk di dalam kategori
Kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu sendiri melaknatnya. Laknat sareng Al-Quran. Orang-orang khawarij, orang-orang se amusoen de para alim ulama nikah hafal Quran. Cuman kleroh. Untung neng bawian aman niki. Tada khawarij insyaallah. Mun daratan Jawa, repot nih kan. Sampean memasuk de tahfidz Quran, nika mun salah kenengan bisa rosak. Anan bisa nyalaakin orang sepona, bisa orang ngajar de orang sepona. Tradisi-tradisi baik yang diwarisi oleh para pendahulu kita disalahkan dengan dasar Al-Quran dan pemaknaan salah terhadap Al-Quran. Nah, karena saya kocak orang-orang setak masuk esse Al-Quran de atena cukup neng lisana. Kita tidak demikian insyaallah, karena para ulama yang mengajarkan kita adalah ulama-ulama yang mempunyai sanad yang bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas guru napa serah. Namun oleh ilmu ini kadang pengkir jalan napa boleh guru nah mbah YouTube sareng Ustadz Google. Nah nika serosak dikiki. Namun alhamdulillah mun dalam pesantren diverifikasinya jelas caipun. Nah, nika situng karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dijaga nilai-nilai Al-Qur'an. Yang kedua, untuk memberi keberkahan. Bahwa kita tadi mendengar hadis yang dibaca, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Mengajarkan Al-Quran, mengisi di dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya guru-guru ilmu syariah, ilmu fikih dan alat-alatnya. Termasuk di situ adalah para ulama-ulama yang mengingatkan kita kepada Allah, karena itu adalah jalan dan inti daripada ajaran Al-Quran. Mereka disaksikan oleh Nabi Muhammad sebagai khairiyah, orang kita jaga hak-hak mereka. Kewajiban kita selamat Nabi Muhammad, melaksanakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan para ulama, menghormati dan ta'zim kepada mereka, karena mereka memiliki keberkahan yang mungkin karena ulama cuman di zaman kita saat ini mun semangken nikah mun ulama seni ani buru orang lebur. Engki mun selap mahelap, mohon maaf. Jan ta'zimin, tapi mun setawadu, seakhlak, tak macem-macem. Erem yakin. Padahal mereka memiliki sir risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ware Ustadz kampung. Oning sampean Ustadz kampung nika. Ustadz kampung nika setetiba kela Nabi Muhammad kampung apa jenengan. Yang mensyiarkan, mungkin orang luar datang acara mare-mare, tapi yang menjadi contoh kita, yang menjadi mercusuar, yang menjadi lentera, masabihul ummah, mereka orang-orang yang bergaul dengan kita sehari-hari, yang mencontohkan kebaikan. Malah kita banyak sesalah kaprah zaman mangken nikah ngaku-ngakin mun orang-orang datang dari luar. Mun follower banyak ekeleburin. Oning follower. Influencernya banyak. Di zaman mangken nikah saya paling dita'zimin. Giliran ulama-ulama setempat erem yakin. Padahal mereka adalah orang-orang yang bersabar. Mereka adalah orang-orang yang meneruskan perjalanan dan perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadangkala dimusuhin
Bada saya musuh ulama. Ada, alhamdulillah. Kadang-kadang kerasan. Padahal tabuna Nabi Muhammad, ittaqu luhumal ulama fa innaha masmumah. Tengate dek teuking ulama. Karena itu beracun. Tabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang pada hari ini kita rayakan hari kelahirannya. Kita merayakan Nabi Muhammad bukan hanya sosok dan pribadi Nabi Muhammad yang kita rayakan. Tapi lebih dari itu adalah ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Rasulullah dan inti daripada ajaran Nabi Muhammad kita dengarkan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat terhadap alam semesta. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, bentuk uswah hasanah ini, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak yang agung yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita tiru dari sosok Rasulullah. Yang kita peringati adalah akhlak beliau. Ketika Sayyidah Aisyah tanya akin tentang Rasulullah, kaifa kana Rasulullah? Jawabna Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Qur'an wasimatuhul ghufran. Kana khuluquhul Qur'an, akhlak Nabi Muhammad itu Al-Qur'an. Oning akhlak dalam Al-Qur'an. Akhlak Nabi Muhammad. Tore, kita lihat beberapa ayat yang menerangkan tentang didikan Allah yang Nabi Muhammad pernah mengatakan, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku telah mendidikku dan memperbaiki didikannya. Dididik dengan sedemikian rupa. Ta'dib, bukan ta'lim kata Ustaz tadi, tapi ta'dib. Apa? Kita lihat misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu, jadilah engkau menjadi orang yang lembut. Subhanallah. Lintalahum, lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik. Seandainya engkau memiliki sifat yang kasar, hati yang keras, lam faddu min hawlik, tentu akan lari darimu. Ini akhlak yang disifati oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kenapa jabuna Allah subhanahu wa ta'ala? Bentuk ta'dib dari Allah dan Nabi Muhammad. Fa'fu anhum. Sapora mereka. Arapa mi sapora? La polana andi salah. Fa'fu anhum. Maafkanlah mereka. Tidak berhenti di situ, sudah punya salah, disuruh maafkan oleh Allah. Wastaghfir lahum. Jangan hanya sekedar dimaafkan, tapi mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Landi salah, sapora, ki isoro pakon sarang Allah untuk istighfar lagi. Tore, beda saya nggak nikah. Tidak berhenti di situ. Wasyawirhum fil amr. Bahkan diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ajak mereka untuk bermusyawarah. Ajak, hargai lagi. Ajak komunikasi. Ajak meeting lagi. Yang berbuat salah, dimaafkan. Dimintakan ampun kepada Allah. Masih disuruh hargai. Akhlak yang sangat luar biasa. Yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran yang kita peringati saat ini. Yang kita rayakan keagungan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sebagai ekspresi, sebagai ungkapan bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad. Sebagai ungkapan cak kaula sareng panjenengan nika ongkuan dak Nabi Muhammad. Pernah ada bu Nabi Muhammad tentang mereka yang cinta. Ada bu dak Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik nika sahabat Rasulullah, seakhidmah edalem Rasulullah selama 10 tahun. Sejak beliau umur 10 tahun sampai umur 20 tahun. Sampai Rasulullah wafat. Ebekta sareng ebuna untuk kenal dak Nabi Muhammad pas ibeki. Pamuntu. Ya juna Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, nikah Anas ya Rasulullah. Patati kabulana panjenengan ya Rasulullah. Akhirnya Ummu Sulaim nikah ibuna Anas bin Malik. Terima sareng Rasulullah. Pernah ada bu. Ya Bunayya. Ya Bunayya. Kabuna Nabi Muhammad dak Anas bin Malik. Ini perlu kita renungi dan kita jadikan sebagai pegangan dan oleh-oleh kita pada acara kita pada malam hari ini. Ya Bunayya. In istata'ta. In istata'ta. Bila mana engkau sanggup. Apa yang diucapkan oleh Nabi setelahnya? Walaysa fi qalbika ghil ala ahadin faf'al. Wahai putraku, wahai anakku, wahai kesayanganku, bila mana engkau sanggup bahwa hatimu tidak memiliki rasa benci kepada siapapun, maka lakukanlah. Menghilangkan rasa benci di dalam hati, kedongkolan, ghil. Kedingaki. Halo. Cak tokaran. Lanjut. Sabuna Nabi Muhammad, jikalau engkau sanggup untuk menjaga hatimu agar jangan sampai ada kebencian kepada siapapun, faf'al, maka kerjakanlah. Fa innahu min sunnati, karena ini adalah sunnahku. Wa man ahya sunnati, siapa yang hidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Jadi mahabbah kepada Nabi Muhammad, mereka yang menghidupkan sunnah. Dan sunnah Nabi Muhammad adalah bersihnya hati. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang cinta kepadaku, maka bekal atatang ke pagi sareng Nabi Muhammad. Iswarkeun Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya walaysa fi qalbika ghillun ala ahadin. Dalam atena sampean sobung beci, sobung iri, sobung takabur, sobung pegel, oning pegel. Napa cawareng bawean? Cermet. Tade umat Nabi Muhammad yang mereka akan hidup seperti berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Secemper odi, tenang. Nika aromas sakapi umat Nabi Muhammad. Karena mereka adalah umat Nabi Muhammad, maka layak dan berhak untuk kita muliakan. Kita hormati. Kita persembahkan akhlak yang baik kepada yang ada di sekitar kita. Dimulain orang-orang sesama. De anak nah, de sebini, de selake, engki, de tetangkena, de teretana. Banyak orang mun luar, masya Allah, tapi dalam merengis kopi, acorak macan. Bada sebalik, mun luar, kereng, dalam acorak koceng.
Tapi kita hidup, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berikan yang baik. Ini kan Nabi Muhammad, ya Allah, boleh ada orang-orang raja. Nah, anak kini mendapatkan kasih sayang yang luar biasa. Pernah hitung saat Nabi Muhammad nikah as-salat subuh. Kebetulan yacek kompoya Sayyidina Husain. Waktu as-salat Masjid Nabawi. As-salat as-sujud abid. Sampai setengah jam as-sujud misalnya. 20 menit misalnya. Mun beda imam 20 menit as-sujud nang bawian ni gede gimana kira? Napa bubar nika sing ngucap bapak tinggi nika. Nika Nabi Muhammad sampai sahabat aja ke saya makmum nika. Bah, Rasulullah ki sujud abid. Akhirnya lastare Rasulullah salam. Tanya lagi sareng sahabat, "Ya Rasulullah, anazala fiqal Qur'an." Turun ayat ya Rasulullah atau napa ya Rasulullah? Enjak tak ada apa-apa. Cuman ki buruh tang kompoi ria Al Husain naik ke sengko. Mun kok jaga keker deki sakit. Engkau tak terong nyakein. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang Nabi Muhammad orang di sekitar teti kuda-kudaan, oning kuda-kudaan. Teti rencerenan gitu. Tompak sarang komponya nih kan. Sampai Sayyidina Abu Bakar masuk. Ada Bu Sayyidina Abu Bakar. Ni'mal markubukuma. Bo Arya cek larang enggak beunre andi kendaraan. Beni cuman Pajero, beni Hammer. Beni. Tapi orang yang bisa ke Sidratul Muntaha yang menjadi kendaraannya. Tapi Nabi Muhammad sabar. Bahkan Anas bin Malik pernah meriwayatkan suatu saat Sayyidina Hasan ngumpul di dada Nabi Muhammad. Dada yang diucapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Alam nashrah laka sadrak. Kemin. Sampai Anas bin Malik mengaliyah. Dabuna Rasulullah da'ahu. Man adahu faqad adani. Lala cek sakiin. Tina pamari ke ngumpul. Lastaren ngumpul puru ekala. Sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang sangat luar biasa. Dek nak kanak kini napa boleh si raja. Sampai pernah situng bekto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabang salah situng diri nak kanak kini itabang. Main kucing-kucingan. Main kucing-kucingan. Itabang. Sampai heran. Lastarene tangkep cium sarang Rasulullah. Situng sahabat ada Bu, ya Rasulullah, kau nikah ngakungin 10 anak-anak kini. Andi anak 10, tak pernah palako pada nengak nikah ya Rasulullah. Tabuna Nabi Muhammad, la tunza'ur rahmah illa min syaqi. Rahmat tidak akan dicabut kecuali dari orang-orang yang celaka. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ini yang mesti kita ketahui bersama. Nikah seperlo ketahuan sosok Rasulullah. Dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni, ikutilah diriku. Nah, norok Nabi Muhammad, kuat norok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini kan manusia pada kita saja. Napa saya ikalako sareng kita, cukanan ikalako sareng Nabi Muhammad. Kita tidur, Nabi Muhammad juga. Kita makan, Nabi Muhammad juga. Kita perlu untuk bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nabi Muhammad juga. Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Beliau manusia. Tapi, nah ini yang membedakan. Manusia. Agar kita bisa mengikuti. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Min anfusikum. Dari jenis kalian sendiri. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari jenis kita. Sehingga gampang bagi kita untuk mengikuti. Nabi Muhammad ajalan. Nabi Muhammad senyum. Nabi Muhammad
memberi, meminta Nabi Muhammad berbuat begini dan begitu, sama seperti kita. Cuman masalahnya kimah sakerana segala hidup kita dihubungkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni mun apa jeng tengah malam. Kadang-kadang Sayyidah Aisyah cek ngulatin Rasulullah mular, nangis sampai yang kak soko situng. Sampai ada buah kisah Allah dalam Al-Qur'an Taha. Sebagian mufassir nika ngucap ta rijlak ya Muhammad. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sing kok retak maturon Al-Qur'an untuk mencelakakanmu. Sudah, taruh. Letakkan kakimu di bumi, biarkan. Ini kedabuna Allah dalam Al-Qur'an. Kedabuna Sayyidah Aisyah, kadang-kadang mular Rasulullah. Kadang-kadang bengkak sokona. Lak polana banyak netek ben amuna jada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, "Mahlan ya Rasulullah." Ampun ya Rasulullah, kan isere panjenengan. Karena bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lampau dan yang akan datang. Ma taqaddama wa ma liyaghfir lakallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Bakal diampuni. Dia benar, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Terus tiap abdi si asyukur de Allah. Bisa nih rongak nikah? Coba boleh qiyamul lail. Apa jang sopu kadang sopu waktu Afghanistan. Cembelu sopuna. Tapi banyak hal yang kita mungkin bisa melakukan. Di antaranya, saya rasa tak ada kan ya. Tapi ada Ada Tapi di saat kita makan kita niru Nabi Muhammad. Mau bismillahirrahmanirrahim. Apa repotnya? Tedung. Bersih tak tedung? Bergaul dengan suami, dengan istri. Menyenangkan anak istri. Dan bermacam-macam pekerjaan yang selama ini kita pasti mengerjakannya. Kita hubungkan dengan Nabi Muhammad. Kita tidur, kita akan mendapatkan yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosanya oleh Allah. Ada semuanya demi Nabi Muhammad, demi menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan mendapatkan yuhibbukumullah, kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Mahal ini. Nabi Muhammad ini suatu hal yang sangat mahal. Karena kaula sareng panjenengan bisa oleh kecintaan Allah. Padahal ada padahal minum, padahal tedung, tapi oleh wa yaghfir lakum dzunubakum, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Simple. Kenapa? Hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Engki, paham ki? Nah, itu yang mesti kita perhatikan. Zaman semakin nikah, menghidupkan sunnah Rasulullah. Napa boleh zaman makin nikah? Qal qabit alal jamrah. Man ahya sunnati hina fasadin nas, qal qabit alal jamrah. Siapa yang menghidupkan sunnahku di saat manusia sudah semakin jauh dari ajaran Allah, seperti orang yang memegang bara api berat. Mun atiktokan gampang. Mun main WA gampang. Tapi menghidupkan sunnah Nabi Muhammad itu berat di zaman kita sekarang. Padahal simple, tidak ada yang sulit. Tinggal bagaimana kita menghubungkan keseharian kita, kehidupan kita, dan segala yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita lihat terus nih lagi sampai jam senapa? Sopu, kaula tak kuat. Kita lanjutkan.
di dalam menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat keberkahan yang sangat luar biasa. Dimin para sahabat nikah darina berpegang teguh sunnah Rasulullah. Di antara mereka tidak mau makan semangka. Oning semangka. Napa Jepang orang bawayan? Oh semangka juga. Tak ada semangka. Lak polana tak oning dek kimmah Rasulullah ada semangka. Cak balagani anna Rasulullahi akalal bittih. Saya mendengar jak songkuna Rasulullah nikah ada semangka. Tapi kau tak oning dek kimmah carana Rasulullah nikah ada. Napa ibelah, napa peka, napa nak dek kimmah. Tak oning. Sehingga tak. Bahkan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ngangkui selok yang terbuat dari emas. Kapi sahabat asloan emas. Jibril datang mengharamkan emas bagi orang laki-laki. Pas itu bu sareng Rasulullah. Buang. Kapi muang selok. Lastaran ekoca, are emas, jual mentah anda atau berbagi ka sebini. Enggak. Engkau tak ngalah sesuatu yang sudah dibuang karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun mangken teka abadi ding tibi pas ibu buang kalah. Itu kecintaan sahabat da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah niat melakukan umrah. Ternyata tak bagi sareng orang-orang Quraisy. Banyak tapi sahabat bekuni kok kuat. Sehingga mereka ampun ngangkui ihram. Datang orang-orang Quraisy melarang. Tak oleh. Mun gelem tahun pole buru oleh masuk ke Mekah. Jawabnya Rasulullah kok tak perang ah. Tapi tak oleh masuk, tak oleh tawaf, tak oleh sa'i. Akhirnya sahabat kesel. Ya Rasulullah, tak oleh perang ya Rasulullah. Tinggal, makanya tak nyambi senjata, kau udah siap. Ini kok sahabat. Jawabnya Rasulullah, kita sudah mengadakan kesepakatan suluh. Saya kocak Sulhul Hudaybiyah. Akhirnya, tapi kaulah nikah ampun ngangkui pakaian ihram ya Rasulullah. Ampun kerong de Ka'bah. Mumpas engak nikah terus. Kita siap mati ya Rasulullah. Dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kapi pebetal ihram dengan cara tahallul. Kenapa kunteng? Tadi sendek sahabat. Mak bisa nih. Ke akhirat Rasulullah sedih masuk ke dalam kemana. Kebetulan pada Ummu Salamah. Rajina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ya Rasulullah panjenengan mak bingung. Dabuna rajina. Iya re Ummu Salamah pas dia remah. Sahabat pas terus perang kepi. Pingkok soro motong rambut pas tadi si motong. Pas mabetal tahallul, tadi enggak sih mabetal untuk melakukan tahallul. Mabetal ihram. Oh coba panjenengan ya Rasulullah oleh ausul. Oleh akhirnya Ummu Salamah ni ke ausul. Mana bi panjenengan kesokan, panjenengan gelu potong, panggil tukang cokor, dikit sahabat bakal nyukor juga ya Rasulullah. Oh iya. Akhirnya keluar Nabi Muhammad manggil tukang cokor. Panggil tukang cokor, cokor rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalekana para sahabat ngulatin Rasulullah cokor, pas kapi cokor. Cuman yang mengherankan di situ, sahabat ni kearbuan untuk oleh obukna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh barokah dari obukna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai arbuan oleh budi soleh setekem
Bodoh seoleh situng oleh dua di antara seoleh paki nikah Khalid bin Walid. Sarang Khalid bin Walid ika becimat. Sabok nang songkok. Mun perang ikiba pasti menang Khalid bin Walid. Sampai situng baktoh keker. Napa nyaman surbana Khalid bin Walid nikah. Pas agelinding ke arah musuh. Eta abang sarang Khalid bin Walid. Sampai sahabat heran. Apa bang Khalid? Cuman karena surban. Sampai mau mengorbankan dirinya. Jabun Khalid oning sampean. Beda apa dalam surban nikah? Dalam surban nikah beda obukna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya saya meninggal dunia syahid gara-gara mempertahankan ini, maka itu merupakan sebuah kebanggaan bagi diriku. Nikah Khalid bin Walid. Karena dalam atena beda mahabbah da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, malar muka kaula sareng panjenengan. Saya hadir di tempat kaintoh. Parengin mahabbah sekuat sareng Allah. Almar'u ma'aman ahab. Orang nikah paki bakal kompol sareng orang saya kecintai. Mana bi cinta ada Fir'aun bakal kompol lagi sareng Fir'aun. Mun cinta ada bintang film kompol lagi sareng bintang film. Saya rasa kenal. Hah? Mun kenal, mun cinta dalam atena aise tokoh sepak bola. Oh. Maka bakal kompol sareng Ronaldo wa alihi wa ashabi. Tapi di saat kita cinta kepada Nabi Muhammad, cinta ada Sayyidina Abu Bakar, cinta ada Sayyidina Umar, cinta ada kaum salihin, maka Allah akan membangkitkan kita bersama dengan orang-orang yang dicintai. Nah, malar muka kaula sareng Allah Subhanahu wa taala para hadirin sateja iparenga kecintaan sehatiki dak Nabi Muhammad. Dan bisa meniru Nabi Muhammad. Kuncinya jatuh karang. Nggih. Peleman demi Nabi Muhammad soccer, oning soccer. tak apetaan. Nggih. Sareng tetangga, sareng kancah. Mulai dari kantor WA. Assalamualaikum. Apa kabar, bro? Kakancana saya atau karan. Tumben jawab lagi. Demi Nabi Muhammad. Demi cinta kita kepada Nabi Muhammad. Untuk menghidupkan si boci ke tetangga. Pailang. Saya ingat tetangga. La zala Jibril yusini bil jar hatta khasyitu ayyuwarrisa. Sabuna Nabi Muhammad. Jibril apa sen? Dek hak-hak tetangga. Dek sengkok. Sampai takok sengkok ria. Cek tetangga bakal oleh warisan. Tapi demi Nabi Muhammad kita pulang, kita hilangkan ghil dari dalam hati kita. Kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad demi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan ego kita. Kita tinggalkan kesombongan kita. Kita tinggalkan segala hal-hal yang menghalangi kita untuk kita berkumpul dengan Nabi Muhammad. Demi Allah, apalah artinya hidup di dunia ini dengan segala kenikmatan yang kita rasakan, tapi pada akhirnya kita berpisah dengan Nabi Muhammad. Napa keuntungan? Kaula sareng panjenengan kompol kanto. Minta rahmat da Allah Subhanahu wa taala. Namun samrah buah dari perkumpulan nikah tak makompol kaula sareng panjenengan sareng Nabi Muhammad. Tak ada artena perkumpulan nikah. Namun perkumpulan nikah pagi bakal tetia alasan ya jun Allah, ya Allah, kaula pernah hadir neng ma'had hidayatul Quran ngaku-ngakin kekasihna panjenengan untuk menghidupkan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kumpulkanlah kami saat ini di hari kiamat bersama dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar muka
bersihate kapi sareng Allah. Engki. Mulai dari kainto peleman kapi kalaban ate si bersih. Setuju? Setuju? Bada setero amimpian Nabi Muhammad malam mangke. Toreng ngacung tangan setero amimpian Nabi Muhammad. Setero pangkia sareng Nabi Muhammad. Malam mangke. Malam mangke. Engki. Situng syaratnya, situng syaratnya. Situng syaratnya. Buang dari dalam ate segala kebencian, segala kedengkian, segala hasud. Buang kepi dari dalam ate. Dalam malam mangken asaren takun a'badullah fi ardi. Akan menjadi orang sepaling ahli ibadah nang muka bumi. Bakal irabuna sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir. Abdullah bin Amr ibn al-As tung bekto. Nikah kulong kuan sareng Nabi nang Masjid Nabawi sebelum sopu. Apangki sareng Nabi Muhammad? Pas adabu Nabi Muhammad sekece aki bekal dia tengah situng orang sepaling ahli ibadah nang bumi nikah. Dontek sarang Abdullah bin Amr ibn al-As. Sampun dontek bedenah anak muda datang. Tada orang lain. Masa orang ria. Acara tada potongan ahli ibadah. Datang masuk ke dalam masjid. Kalau kuna boleh, ada boleh Nabi Muhammad. Sekece aki bakal datang, situng orang yang paling ahli ibadah. Dente orang ria boleh, salah telat datang. Masa orang telat datang paling ahli ibadah sampai 3 hari 3 malam. Akhirnya Abdullah bin Amr ibn al-As penasaran. Etoro orang nikah, ketamu, nginep nang compon. Menjepon orang Jakarta. Bro, boleh gak gue tinggal di rumah lu? Coba orang Jakarta nih kan. Mencoba orang Bawean. Oleh nginep. Capek cuman. Engki yatoren. Akhirnya nginep teluare. Napa tuh cuna? Terus oni amal orang ini kenapa? Ternyata sampune yolatin. Oh, mungkin orang yang ahli apasa. Kulakku ula melena nasi uduk. Kula melek nasi koni. Kulakku la asara pun dua ada. Wah, tak apa sah. Oh, boleh deki qiyamul lail. Malam ngorok dah ada tedung. Karena siang beraktivitas mun ke tasik, mun ke pasar, mun ke kantor. Biasa, layaknya hidupnya manusia pada umumnya. Sampai telu hari akhirnya pamit Abdullah bin Amr ibn al-As. Pas adabu, kaula ni ketara oninga ke panjenengan. Amal napa sih? Ya amal lagi sareng panjenengan. Karena kaula mireng Rasulullah adabu jak panjenengan nikah orang si paling ahli ibadah. Heran nih kan. Napa Abdullah? Kok ingki se ya bas sareng panjenengan. Sobung kaula nih kan. Akhirnya engki pun tak langkung marepot telu hari ki. Tore kalau pamit keluar sampuna keluar dari compok nih kayak katoen. Abdullah nikah kak kanto gelu. Engki. Beda situng hal. Sekaula tak cerita dek sampean. Napa? Kaula nikah sama Nabi malam, sampuna beraktivitas dengan siang hari. Kan atau musarang macam-macam manusia. Muntah dunga gula nikah ngucak ke ate gula. Ayo. Saya ingat cek sampai beda orang saya kebaciin. Mun beda saya salah sapora akhir. Mun beda saya salah sapora. Ngucak ke aten. Saya ingin kau letak tertib, tak tedung dalam situng malam, melainkan semua manusia adalah orang yang paling aku sayang. Semua manusia telah aku maafkan. Segala kesalahannya ampun esapor sareng kaula kepi. Pasti rasa.
Huru kalau itu. Mular Abdullah bin Amr ibn al-As. Waning mular, nangis. Pas ada bu, tilkal amal allati la natiku biha. Inilah amal sekaula tak sanggup untuk melaksanakannya. Karena ini ke amal batin, amal yang membentuk karakter kita. Amal yang dapat menjadikan kita wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi malar muka kaula sareng panjenengan paringi ate si bersih sareng Allah. Sehingga gerak-gerik ucapan, aktivitas tapi terkontrol kalaban ate si bersih. Kalaban ate si sae. Akhlak teti bagus nalekana atena bagus. Malah kita minta dari Allah Subhanahu wa taala berkat dari Al-Qur'an, berkat dari para ulama, berkat dari pondok pesantren, berkat daripada Nabi Muhammad. Kauleh sareng panjenengan minta dari Allah malar muka sareng Allah isapora kabeh itu satu kita seteja. Kesalahan isapora sareng Allah. Orang sepo dua seampun mendahului kita malar muka emal mangken pasal dengan sareng Allah Subhanahu wa taala. Kalaban rahmat sitoron emal mangken paring ngajukeun orang-orang sepo seampun mendahului kita. Mun siki ibadah malar muka paring lancang umur sareng Allah. Kalaban afiat, kalaban kesayan, kalaban kesehatan pun kesampurnaan. Dan si penting dalam malam mangken kaula sareng panjenengan minta doa Allah, maus doa Allah, munajat doa Allah demi Nabi Muhammad, demi kekasih Allah. Saya utus sareng Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, agar Allah membersihkan hati kita semua. Agar Allah melihat hati kita semua. Ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bina min amradin satimah. Ala ya Allah binadrah, ya Allah dengan kasih sayang, dengan pandangan kasih sayang kami memohon agar Engkau melihat hati kami yang sakit semuanya ini ya Allah. Sembuhkanlah, minta doa Allah malar muka sareng Allah beres sakit ati sebedi dalam ati kaula sareng panjenengan malar muka tak keluar dari tempat kaintah melainkan semua hati kita sudah bersih jernih diridai oleh orang-orang. Saya datang da Allah biqalbin salim wala tukhzini yauma tub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan hinakan kami di hari kiamat nanti. Hari di mana tidak ada manfaat pengikut, tidak ada manfaat harta benda, tidak ada manfaat anak, istri, suami, tidak ada manfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ala ya Allah binadrah, ala ya Allah binadrah, ala ya Allah binadrah, ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bina min amradin saqimah. Ya Allah, dengan pandangan kasih sayang bersihkanlah hati kami semua, jernihkanlah hati kami semua, lindungilah hati kami semua dari segala sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat yang membuat Engkau murka, dari sifat-sifat yang membuat Nabi-Mu kecewa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramal Akramin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramal Akramin. Ya Rabb, mun panjenengan ya Allah nyapora dosa kaula ben para hadirin, ben maperse ati kaula ben hatena para hadirin, maka bakal senengah nabi na panjenengan ya Allah. Nabi Muhammad bakal seneng, bakal bahagia. Namun manabi tak isapora ya Allah, manabi itorot ate nikah kotor, itorot ate nikah penuh keruh dengan dosa dan kesalahan, maka nabi kekasih na panjenengan bakal kecewa. Nabi Muhammad bakal kecewa ya Rabb. Dan iblis, syaitan, musuh-musuhmu akan senang dan riang gembira. Dan mustahil engkau membiarkan musuh-musuhmu bahagia dan nabimu kecewa. Ya Arhamar Rahimin,
ya akramal akramin. Bahagiakanlah hati Nabi Muhammad dengan kami semua umatnya. Senangkanlah hati Nabi Muhammad, ya Allah. Senangkanlah malam hari ini. Perlihatkanlah kepada Nabi Muhammad amal-amal yang baik dari kami, ya Allah. Kami ingin nanti di hari kiamat ketika kami berjumpa dengan kekasihmu Nabi Muhammad, beliau menyambut kami semua dengan senyuman, ya Allah. Dengan senyumannya, ya Allah. Kami datang kepadanya dengan hati yang bersih, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin. Berkahilah, paringin barokah semua santri-santriwati, ya Allah. Berikanlah futuhal arifin wa yufaqqihhum fid din wa yu'allimhum ilma at-ta'wil wal yakin. Ya dzal jalali wal ikram, ya Arhamar Rahimin, wa ya Akramal Akramin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.